Dalam bahasa Alkitab, Asia Kecil itu dulu namanya Turki itu. Turki itu dulu adalah tempat penginjilan Paulus. Jadi sebenarnya dulu Turki itu, saudara, mayoritas Kristen. Nah, memang begini. Kalau kita coba melihat historis, ya penginjilan-penginjilan dilakukan oleh para nabi dan juga para rasul ya perjanjian baru. Luar biasa loh sebenarnya. Luar biasanya di mana? Karena kota-kota, kota-kota pusat-pusat kehidupan manusia, mayoritas manusia banyak hidup di dalamnya. Itu dulu adalah kota-kota yang menjadi target penginjilan dan bisa dikatakan menjadi orang-orang mayoritas Kristen sebenarnya. Salah satunya Turki. Itu diinjili Paulus dengan luar biasa. Dicatat dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 6 sampai 8 dan juga 1 Petrus 1 ayat 2. Nah, sekarang kan Turki ini berubah menjadi negara Islam kan. Maka nggak aneh. Kalau di Turki itu Bapak Ibu, masjid-masjidnya itu banyak pakai gereja-gereja tempo dulu. Tapi ada yang menarik. Sekalipun masjid-masjid sebagian besar di Turki itu memakai gedung gereja. Tapi desain, lukisan, gambar, dan lain sebagainya, itu tidak mereka buang, tidak mereka hapus. Contoh, lukisan-lukisan atau gambar-gambar tentang Bunda Maria, Yesus, itu masih mereka pertahankan. Walaupun itu dipakai menjadi masjid. Agak beda dengan orang-orang di Konoha. Lihat salib aja, imannya hilang. Iya kan? Makanya langsung dikit-dikit harum, harum. Lihat patung Yesus saja, imannya lenyap. Kalau orang-orang Turki nggak ngaruh itu. Jadi ini ada cara berpikir yang luar biasa bodohnya. Karena orang-orang Indonesia itu udah terlalu kenyang dijejeli dengan berita hoax dari pemimpin dan tokoh-tokoh agamanya. Kalau orang-orang Islam di Turki nggak gitu. Jika saya katakan tadi, lukisan, catatan-catatan, gambar-gambar di gereja-gereja di sana itu ada dipertahankan sekalipun dipakai untuk Jumatan. Artinya setiap hari dipakai untuk sholat loh itu. Jadi itu dia. Jadi kalau orang Indonesia kan nggak bisa pakai otak dengan benar membedakan sejarah dengan keimanan, nggak bisa dibedakan itu, campur baur semua. Makanya oh ya, orang yang paling gampang disesatkan dan tersesat di muka bumi ini adalah orang-orang mayoritas Indonesia kok. Karena memang membuka diri untuk disesatkan. Karena orang-orang yang mengajar juga tersesat. Maka kesesatan yang dialami oleh para pemimpin-pemimpinnya itu juga yang dibagikan kepada jemaahnya. Makanya apa? 11-12 sama-sama tersesat. Berikutnya, kota Galatia. Dulu namanya. Ini bagian dari Turki sekarang. Kita tahu, Paulus banyak memberitakan Injil kepada orang-orang Galatia loh. Hal itu dicatat dari Galatia pasal 1 ayat 1 sampai 2 dan Kisah Para Rasul 18 ayat 23. Artinya apa? Dulu orang-orang Galatia itu banyak mayoritas sudah pada bertobat pada Kristus. Dan berikutnya, kota Efesus. Ini bagian dari kota Turki sekarang. Kita tahu, Paulus juga memberitakan Injil kepada orang-orang di Efesus. Maka lahirlah jemaat di Efesus. Seperti jemaat di Galatia kan? Hal itu dicatat dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 1 dan juga Wahyu pasal 1 ayat 11. Nah,
Yang lainnya, Makedonia. Ini bagian dari negara Yunani sekarang, bagian utara. Ini adalah wilayah di Eropa. Yang notabene ini juga masih bagian daripada ruang lingkup pemberitaan Injil yang disampaikan oleh Paulus. Itu dicatat dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 9 sampai 10, 2 Korintus pasal 8 ayat 1. Selanjutnya ada namanya Akaia. Kalau sekarang namanya menjadi kota Yunani. Kalau dalam bahasa Alkitab, ini sama dengan seperti kota Korintus. Posisinya ini sekarang di wilayah selatan Yunani. Lagi-lagi ini juga daerah, wilayah, kota, tempat pelayanan pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Paulus. Itu dicatat dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 12, Roma pasal 15 ayat 26. Selanjutnya Italia, yang sekarang menjadi pusat gereja Katolik dunia. Roma, Italia. Ini juga menjadi wilayah penginjilan Paulus pada zaman itu. Dulu sebenarnya Roma itu, pemimpin kota Roma itu ya sangat begitu menentang penginjilan yang dilakukan oleh Paulus. Sangat menentang kekristenan. Ya. Tetapi lewat penginjilan Paulus, sekalipun Paulus memang berakhir hidupnya di sana ya. Tapi kota Roma itu akhirnya bertobat pada Kristus, makanya sekarang kota Roma itu menjadi pusat gereja Katolik di dunia. Vatikan. Jadi kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, yang masih terlihat dominan mayoritas hasil penginjilan Paulus itu masih ada sampai hari ini. Mayoritas kotanya penduduknya Kristen. Salah satunya adalah Roma. Sedangkan Turki sudah jadi negara Islam. Ini gitu. Tapi Roma masih. Itu makanya Roma itu kan dia di samping menjadi pusat agama Katolik dunia, dia juga menjadi sebuah negara. Dia menjadi sebuah negara itu. Maka Paus dia memiliki dua jabatan. Secara dunia, dia menjadi pemimpin umat Gereja Katolik Roma. Gereja Katolik sedunia. Tapi dalam konteks sebagai negara, Paus itu juga adalah kepala negara. Itu makanya sebenarnya kalau Paus itu kemana-mana, selalu melekat dua jabatan itu dalam diri. Pemimpin agama, pemimpin negara. Maka untuk itu sebenarnya kalau Paus berkunjung ke negara manapun, nggak usah jauh-jauh di waktu dia datang ke Indonesia, hebohnya luar biasa kan. Sampai presiden pun turun tangan ngurusin. Ya, menyambut dia, melayani dia. Kenapa? Karena dia tidak hanya menjadi pemimpin agama, tapi dia juga pemimpin negara. Saya lihat ini salah satunya negara yang masih tersisa dominan mayoritas penduduknya percaya Tuhan. Kalau negara-negara lain sudah berubah. Oke, sedikit. Apa sih? Kenapa? Turki misalkan, yang mayoritas tadinya Kristen ya. Hasil penginjilan Paulus. Kok bisa jadi negara Islam? Itu lewat pedang. Jadi bukan lewat dakwah, omong kosong itu. Jadi kalau dituduh kekristenan datang ke Indonesia itu pakai bedil, lewat bedil, senjata. Belanda, Portugis. Ya, itu hoax juga tuh. Kekristenan datang ke Indonesia itu karena ada misionaris juga, bukan karena pakai pedang. Tapi kalau penaklukan Turki itu pakai pedang. Iran, Irak. Di atas tadi kan saya sudah singgung apa ini. Nih, Iran, Irak, Yordania, ya,
daerah-daerah yang dulu itu menjadi bagian daripada kekristenan, kan mayoritas Kristen itu dulu. Kenapa bisa berubah? Itu karena pakai pedang. Jadi bukan karena dakwah, bukan. Bukan. Berita hoax tuh. Nah sekarang kan seringkali kita dituding kekristenan itu agama bedil. Agama kekerasan gitu. Agama penjajah. Tidak. Sekalipun dulu Belanda dan Portugis, memang agama mereka Katolik atau Protestan ya. Tetapi mereka tidak datang untuk bertangan ini. Mereka itu datang merampok hasil alam Indonesia. Kristen itu murni. Ya, dibawa oleh para misionaris. Bukan dibawa oleh tentara Belanda dan bahkan juga tentara Portugis. Itu bedanya. Penaklukan Iran atau Persia. Penaklukan Irak. Babel. Ini pakai pedang. Pembunuhan. Pakai dengan apa? Membegal orang. Ini perlu kita pahami juga. Jadi tidak benar kalau si Jack katakan orang Kristen mengajarkan membunuh agama lain masuk surga. Itu sesat ya. Ya. Maksudnya Bapak Ibu, sekali lagi, Siprus ini tempatnya Barnabas memberitakan Injil. Hal itu dicatat dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 4, Kisah Para Rasul 15 ayat 39. Karena namanya Pulau Kreta. Tempat ini adalah tempat peninggalan juga Manan Paulus. Bahkan ada muridnya di sana yang menindaklanjuti penginjilan dan pelayanan Paulus itu. Namanya Titus.